Rekan-rekan sekalian, tadi menjawab pertanyaan yang tadi, apa latar belakangnya? Latar belakangnya, motivasinya adalah mencari keuntungan uang. Udah pasti. Dari mana pastinya? Karena dari hasil itu kemudian diuangkan dengan dua cara, yaitu dijual dan diagunkan atau dijadikan hak tanggungan di bank. Rekan-rekan media yang saya hormati, tentunya rekan-rekan bertanya, ada dua klaster. Yang pertama adalah klaster pelakunya, yang kedua adalah klaster notaris. Di sini ada peran dari 3 tersangka yang saat ini sudah ditahan. Yang pertama yang suami istri, dia mendapatkan untuk pengurusan tanah, surat tanah. Kemudian yang memerintahkan kebetulan sudah meninggal dunia. Kemudian timbullah niat itu dan komunikasikan dengan salah satu tersangka kita yang berperan sebagai notaris. Hal ini tidak akan terjadi, tindak pidana ini tidak akan terjadi secara sempurna. Hampir semua, boleh saya bilang 99,9% perkara tanah tidak dikerjakan oleh satu orang dan melibatkan berbagai macam profesi. Salah satunya adalah profesi sebagai notaris. Kenapa? Karena terjadinya peralihan hak atas objek tidak bergerak dengan cara yang salah. Pintunya itu adalah melalui notaris. Kurang lebih ada 4 hal lah peralihan hak itu bisa terjadi. Yang pertama karena jual beli, yang kedua mungkin karena hibah, yang ketiga karena waris, yang keempat karena putusan pengadilan. Semuanya prosesnya melalui notaris. Maka peralihan hak ini bisa terjadi, sehingga peralihan hak yang salah dapat bisa dipastikan ada peran notaris di sana. Apa caranya? Caranya pasti ada SOP yang dilanggar. Contoh yang paling sederhana adalah tidak hadirnya para pihak di hadapan notaris dan tidak terselenggaranya kewajiban dari para pihak sehingga bisa beralih. Dalam perkara ini ada yang dipalsukan. Apa sajakah yang dipalsukan itu? Yang pertama yang dipalsukan adalah akte kuasa menjual. Jadi dibuat oleh notaris seolah-olah tersangka ini berhak menjual terhadap objek itu. Setelah ada hak untuk menjual, karena objeknya ada di Jakarta Barat, sedangkan notaris tersangka ini adalah berkedudukan di Tangerang, maka dilakukanlah notaris A. Notaris namanya siapa? N. Tersangka I. Nah, inilah yang membuat. Bagaimana proses pembuatan akte jual pertama? Akte yang dipalsukan adalah akte kuasa menjual. Dari akte kuasa menjual lahirlah peristiwa jual beli. Lahirlah akte jual beli. Setelah akte jual beli diurus di BPN balik nama. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih dari BPN kemudahan masyarakat untuk mengecek. Ternyata haknya dia yang 6 sertifikat itu sudah berubah atas nama orang lain. Timbul pertanyaan bagaimana cara merubahnya? Ternyata melalui satu proses akte jual beli yang salah. Kok bisa orang yang tidak punya hak menjual belikan? Oh, ternyata ada akte lagi di atasnya, yaitu kuasa menjual, akte kuasa menjual yang juga dipalsukan. Terhadap kepalsuan tadi, maka beralihlah hak korban kepada pihak lain secara melawan hukum. Itulah yang kemudian dituntut dengan pasal 263, 264 dan juga 266 KUHP. Begitulah kira-kira ceritanya. Nah, karena rekan-rekan banyak yang bertanya, Pak, terus posisinya Mbak Nirina Jubir di mana? Ya di rumahnya. Dalam posisi ini dia adalah merupakan salah satu korban dari almarhum ibunya dengan para ahli warisnya. Dan saat ini sudah kita tangani, unsur pidananya masuk, oleh karena itu terhadap yang bersangkutan dilakukan upaya paksa.
Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kabid Humas, perkara ini belum selesai sampai di sini. Kita masih akan lakukan terus pendalaman siapa yang bermain di belakangnya. Namanya mafia itu tidak dikerjakan sendiri. Ini yang masih akan terus didalami oleh Bapak Kasubdit Harda beserta jajaran. Itu mungkin bisa menjawab pertanyaan yang tadi sekaligus menjelaskan kronologis dan peran dari para tersangka. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.